Renungan Minggu Biasa 33 tahun B. Sudah siap akhir zaman? Sudah siap mati? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya tanya di sini. Siapa di sini yang mau mati? Tunjuk tangan. Nggak ada yang mau mati kan di sini. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Siapa di sini yang siap untuk mati? Tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan ya. Ya, karena saya memang siap untuk mati dipanggil Tuhan kapan saja. Bukannya takabur atau sombong. Saya juga nggak bilang akan masuk surga. Saya yang berdosa ini juga pasti nggak akan langsung masuk surga. Pasti saya melewati api penyucian dulu. Bahkan kalau saya masuk neraka pun dan tidak bisa diselamatkan lagi, ya apa boleh buat. Saya harus siap. Saya siap karena memang nggak punya apa-apa yang menjadi beban saya. Harta nggak punya, tanah nggak punya, rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, warisan pun nggak punya apa-apa. Apalagi nanti setelah pilkada ini, saya resmi jadi pengangguran. Nggak punya pekerjaan. Pulang kampung kali. Paling harta saya yang saya miliki cuman keluarga saja. Cuma itu, nggak punya yang lain. Saya juga sudah pesan kok ke keluarga saya di Jakarta. Kalau nanti saya mati, tolong jaga Tila untuk saya. Kalau Ria sama Ayu pasti ada yang jagain di sini. Saya ngomong gini bukannya lagi mabok ya. Ngomong ngawur kayak gini. Ngomong sembarangan. Tapi memang itulah pesan yang ingin disampaikan pada Injil saat ini. Persiapkanlah dirimu menuju kematian. Seperti saya, semakin gak punya apa-apa, semakin siap kamu meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, sebenarnya bacaan Injil hari ini nggak menyampaikan tentang kematian seseorang atau kematian satu orang saja, tapi kematian banyak orang. Ya, bacaan kali ini bicara tentang akhir zaman. Kita tahu akhir zaman identik dengan kiamat, dan kiamat identik dengan kematian massal. Cuma ada satu masalah di sini. Dalam Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tapi bukan masalah juga sih, ada baik buruknya juga kita nggak tahu tentang waktu akhir zaman. Baiknya kita mungkin masih bisa berpikir positif. Akhir zaman atau kiamat masih lama lah. Nggak ada di zaman kita. Kita mati sendiri aja lah. Nggak akan sama-sama. Walaupun ada akhir zaman, mudah-mudahan kita nggak ngalaminnya. Negatifnya justru karena kita nggak tahu akhir zaman itu kapan, kita jadi nggak bisa mempersiapkan diri untuk kematian kita. Untuk pertobatan kita. Perlu diingat ya, mungkin ada yang nggak percaya kiamat terjadi atau tidak. Tapi dalam Injil, bahkan dalam perjanjian lama pun juga disebutkan memang kiamat atau akhir zaman adalah sesuatu yang pasti terjadi, cuma nggak tahu kapan. Saya garis bawahi ya, pasti terjadi, cuman nggak tahu kapan. Bahkan dalam kitab-kitab agama lain pun juga ada tertulis, akhir zaman pasti terjadi. Dan perlu diingat, kematian karena akhir zaman adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Kita nggak tahu bentuknya apa. Apakah banjir bandang, matahari jatuh, angin topan, gempa bumi, peperangan, virus, zombie atau apalah. Itu semua nggak penting. Yang penting banyak yang mati.
pada akhir zaman itu. Dan yang lebih menakutkan atau menyedihkan adalah kita nggak tahu siapa saja yang akan mati dan siapa saja yang akan bertahan. Kalau kita yang tua ini sih mati ya sudah, tinggal nunggu penghakiman terakhir saja. Surga, neraka, atau api penyucian. Tinggal kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah, kalau kita nggak mati, tapi keluarga kita semuanya mati, apa nggak sedih kita? Pasti sedih banget lah. Apalagi kita sebagai orang tua. Kenapa nggak kita aja yang mati? Kenapa mesti istri, anak, orang tua, dan keluarga kita yang mati? Kenapa nggak kita aja? Bagaimanapun, kematian, apalagi kematian karena akhir zaman, pasti akan sangat menyedihkan dibandingkan kematian pada umumnya. Bila kematian biasa, mungkin masih banyak yang menghibur dan menenangkan kita. Tapi untuk kematian seperti akhir zaman, siapa yang bisa menghibur kita? Semuanya saja sedih. Semuanya ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sayangi. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat kematian pada akhir zaman itu adalah sesuatu yang pasti, sedangkan waktu akhir zamannya itu tidak pasti. Bagaimana sikap Yesus atau apa yang Yesus ajarkan kepada kita tentang akhir zaman? Persiapkan diri dengan pertobatan. Sesimpel itu. Cuma masalahnya kita malas. Ngapain bertobat? Kita masih muda, kita masih kuat. Nanti ajalah nunggu tua. Tidak seperti itu anak muda. Bertobat itu nggak bisa dilakukan waktu tua saja. Iya kalau kita tua. Kalau kita masih muda tapi sudah mati, nyesel nggak kalian? Emang orang Katolik itu sudah ada jaminannya masuk surga dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sendiri. Tapi mau berapa lama kita ada di api penyucian? Emang ada yang bisa memastikan kita punya tiket langsung ke surga? Emang kita punya ordal atau orang dalam langsung masuk surga? Kayaknya nggak ada ya yang bisa memastikan kecuali diri kita sendiri. Berapa banyak dosa pada diri kita yang mesti dimurnikan, disucikan. Satu-satunya jalan ya bertobat. Itu saja, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saat ini kita sudah masuk ke penghujung tahun, akhir tahun. Makanya sangat pas sekali bacaan Injil kali ini, menyatakan tentang akhir zaman, sekaligus di akhir-akhir menutup tahun liturgi kita. Bacaan Injil kali ini membuat kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sejauh mana kita dekat dengan Tuhan? Sejauh mana kita mencintai Yesus? Sejauh mana hidup kita berikan kepada Yesus? Sejauh mana kita mendengarkan Yesus? Mendengarkan seruannya untuk kembali kepadanya. Akhir zaman dimulai sekarang, bukan nanti, yang kita nggak tahu kapan akan terjadi. Dan hati-hati dengan orang yang berkata, saya ngaku dosanya nanti saja kalau sudah tua. Atau ada yang bilang, saya bertobatnya nanti saja saat sedang sekarat. Tolong panggil pastor, dikasih pengurapan, saya pasti masuk surga. Hati-hati dengan orang yang seperti itu, karena bisa jadi mereka akan mengajak kita melakukan hal yang sama untuk menunda-nunda pertobatan. Atau jangan-jangan kita sendiri yang bertindak seperti itu, mengajak orang untuk menunda pertobatannya. Senang-senang aja dulu, mumpung masih muda, mumpung masih hidup. Hidup kan hanya sekali, nikmati saja hidup. Hati-hati ya, itu namanya penyalahgunaan rahmat. Dosanya besar. Mentang-mentang kita punya jaminan keselamatan, kita bisa bertindak seenaknya. Berbuat dosa semaunya. Terus jangan pikir kalau kita hidup berdosa sekarang dan terus hidup dalam dosa, bisa berubah nanti.
Kenyataannya adalah kita akan semakin susah untuk berubah nanti. Kayak orang yang merokok, dia akan terus merokok dan tidak mau berhenti sekarang. Dia akan semakin susah lepas dari rokoknya. Karena rokok itu menyebabkan candu. Apalagi dosa. Dia yang mengikat jiwa kita. Kalau tidak dilepas sekarang, ya semakin susah dilepas kemudian. Atau setidaknya kita kurangi sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya nanti kita lepas dari ketergantungan kita, dari dosa kita. Jadi berusahalah untuk memulai pertobatan, walaupun sesulit apapun, setidaknya mengurangi. Kalau kita tetap hidup dalam dosa dan hidupnya tidak mau berubah, hidupnya tetap sama saja, ya siap-siap saja. Mau kita dipanggil sendiri-sendiri atau sama-sama pada akhir zaman, itu sama saja. Judulnya sama-sama mati. Cuma siap-siap saja. Akhir kematian kita itu menuju kemana? Surga, neraka, atau api penyucian? Jadi akhir zaman bukan masalah besok atau nanti, tapi sekarang. Dan itu mesti dipersiapkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap akan akhir zaman? Apakah kita siap mati? Mari kita persiapkan diri kita menuju kematian dengan pertobatan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.